Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu case yang terbaru lagi dari Venom RX. Seperti contoh yang ada di sini, tipenya ATX dan dia tuh tinggi, dan juga di sini ada tempered glassnya di bagian depan, dia tuh mesh. Dan di sini penampakan dari segi boxnya, ini adalah Venom RX Rockstar, dan juga ada free 3 fan ARGB nih ya, ARGB, dan juga fan tersebut di bagian depan sini. Cakep sih. Dan apalagi ini juga di harga terjangkau. Cuma di harga 410.000 seperti gambaran yang ada di sini, udah free 3 fan ARGB dari Venom RX. Kalau dihitung-hitung sih ya bisa dibilang harga casingnya di 300.000. Dan worth it sih dari segi harga dan juga dari segi tampilan yang ada di sini. Karena dia tuh lebih ke gaming dan juga kualitasnya serta supportnya kita lihat aja habis itu dari segi reviewnya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Seperti biasa dari segi reviewnya, kita tes saja nanti dari segi best air flow atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini, Venom RX Rockstar. Dan di sini boxnya, dan di sini ada spesifikasinya semua, ya cukup komplit lah. Kita bacakan dulu dari segi spesifikasinya sebelum saya membongkar di casing yang ada di sini. Bentar, ini free fan-nya tersebut ada 4 ya, bukan 3. Di belakang 1, di bagian depan 3. Terbilang ini bagus ya, apalagi di harga terjangkau juga. Kita lanjut ke spesifikasinya dulu. Untuk yang ada di sini, dari segi CPU coolernya support sampai di 160 mm, yang dimana semua CPU cooler itu bisa masuk lah dari sini ke sini, jadi nyaman yang menggunakan heat pad. Dan apalagi dari segi GPU-nya support sampai di 310 mm. Triple fan juga bisa lah dari sini ke sini, menggunakan triple fan, dual fan, jadinya aman-aman aja. Serta tipe yang ada di sini itu tipenya ATX, ada 7 PCIe slot. Menggunakan ATX, MATX maupun ITX juga bisa. Serta hard disk maksimal 2 3,5 inch dan juga SSD 2,5 inch ada 3. Jadi totalnya itu 5. Tapi kita cek aja nanti apakah sesuai atau tidak, ataukah di switching lah, bukan di 2+3 ya. Tapi intinya kita lihat aja habis ini dari segi bentuknya. Serta I/O panel di bagian atas ini, yaitu standar pada umumnya ada USB 2.0 ada 2, 3.0 ada 1, tombol power, LED atau reset, serta audio jack ada 2, mikrofon maupun headphone. Sudah terbilang cukup bagus di harga terjangkau, dan juga apalagi fan-nya tersebut, dia itu terdapat 6 fan totalnya. Di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Meskipun di bagian samping sini nggak bisa ya, karena tidak ada slot maupun lubang di bagian tengah-tengah yang ada di sini, jadi nggak masalah. Dan seperti saja dari segi spesifikasinya, aku kasih bawah dulu ya untuk boxnya supaya tidak rame. Dan di sini untuk menampakkannya. Kalau dari segi bahannya, ini ya, kalian dengarkan. Ya, standar pada umumnya lah, tapi masih wajar sih, di harga terjangkau juga. Di bagian sini ada tempered glassnya, dia itu menggunakan baut di bagian beberapa sisi. Kita buka dulu ya, dan membukanya harus hati-hati. Kalau bisa di bagian bawah tersebut dikasih mousepad ataupun karpet, jangan langsung ke kaca. Takutnya tersebut kalau jatuh tiba-tiba, ya itu pecah sih. Jadi ya, agak takut lah untuk yang itu. Jadi dibukanya pelan-pelan aja, dipegangnya pakai 2 tangan. Ini aku ambil dulu sebentar. Dan di sini dari segi kacanya, ya hati-hati. Di sini cuma di bagian separuhnya aja ya, bukan full sampai ke bawah. Jadi nggak masalah untuk yang ada di sini. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak mengganggu dari segi tempered glassnya. Dan aja di bagian samping sini tidak ada power supply cover yang dimana tersebut itu tertutup semua. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Dan di bagian depan sini, dia tuh mesh yang sangat berbeda seperti pada umumnya. Dia tuh mesh, di bagian sini ada tulisan Venom RX-nya. Cakep sih. Dari segi desainnya juga berbeda ya. Dia tuh melekuk-lekuk bukan datar. Ini terbilang bagus. Dan di bagian atas ini ada dust filternya. Ya. Ini pun juga terbilang sudah bagus, ada dust filter di bagian atas. Dan kita cek di bagian dalam yang ada di sini. Dia tuh support SSD juga di bagian samping ada 2. Jadi udah bagus, tapi ini masih opsional di bagian samping sini. Kadang ada yang suka, ada yang tidak. Intinya seperti itu. Dan seperti ini dari segi penampakannya, ini bonus free fan-nya ya sama pada umumnya lah. Dan kita lihat di bagian belakang sini, kita buka dulu untuk set panel di bagian belakangnya. Apakah longgar atau tidak? Coba kita cek. Ini kita ambil. Dan seperti yang ada di sini ya, ini tipenya flat ya, jadi ya wajar. Dan di bagian belakang sini kalau saya lihat dari segi rongganya ke sini, dia itu sekitar 2 cm.
kurang lebih di 2 cm terbilang ini udah bagus, jadi aman lah. Kalau bisa menggunakan power supply yang dimana tersebut kabelnya tebal maupun flat, dia tuh bisa masuk dan juga tertata rapi di bagian dalam sini, jadi nyaman. Dan di sini ada kabel-kabelnya semua untuk menempatkan RGB. Dari mana tersebut harus membutuhkan molek yang berwarna putih ini untuk menyinkronkan semua LED-nya. Kalau semisal ininya hilang atau putih-putihnya ini hilang, ini kan cuma pasangan aja ya, tidak menyambung ke kabel. Kalau semisal ininya hilang, dia tuh nggak bisa diganti RGB-nya. Jadi jangan sampai hilang di bagian putih-putihnya ini. Kebanyakan semua fan Venom RX yang gratis di semua casing itu seperti itu ya. Dan juga bagusnya sekarang tersebut fan RGB-nya udah dijual terpisah di harga 30 ribuan sampai di 40 ribuan lah. Jadi bagus sih, tinggal beli aja 2 lagi dikasih atas, bisa sinkron semua LED di casing yang ada di sini. Itu cakep. Bisa dibilang itu requestanku dari dulu sih, pas awal-awal aku tuh mereview casing Venom RX, dia tuh belum dijual di pasaran, tapi sekarang udah dijual, jadi emang didengar sih suaraku ya untuk yang itu. Terbilang itu bagus, good job sekali untuk Venom RX. Dari bagian dalam sini ada bracket harddisknya juga. Untuk 2 harddisk dia tuh support. Ya seperti itu sih, maksimal 2 harddisk, maksimal 2 SSD kalau di bagian sini. Meskipun di bagian kardusnya dia tuh supportnya 2+3 ya, tapi ya intinya ini udah bagus sih, 2+2 udah standar. Dan di sini bracket-bracketnya semua standar pada umumnya. Dan kita lihat di bagian belakang sini, dia tuh ada touch filter, ini udah bagus, ada kakinya, serta ada busanya di bagian kakinya di sini. Tapi ini tipis ya dari segi busanya, kurang tebal sih kalau aku pribadi, jadi ya masih aman-aman aja lah. Tapi dengan catatan dia tuh kurang tebal dari segi busanya di bagian bawah-bawah sini. Intinya seperti itu. Dan seperti itu aja untuk penjelasan sekilas dari segi casingnya ini Venom RX Rockstar, apakah bagus atau tidak, kita lihat aja di sini dari segi reviewnya. Sirkulasi udaranya itu apakah bagus atau tidak 1:1, serta dari segi kelebihan dan juga kekurangannya di casing Venom RX Rockstar. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, jika lo pakai kaca dan juga tanpa kaca di bagian samping, menggunakan Venom RX Rockstar. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 29 derajat, dan juga maksimalnya di 84 derajat. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 29 derajat, serta maksimalnya di 85 derajat. Dan kalau kita bandingkan, cuma terpaut 1 derajat aja dari segi maksimalnya, yang dimana lebih dingin tanpa kaca. Seperti contoh yang ada di sini, bisa dibilang ini bagus, meskipun hampir sempurna. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi maksimalnya. Bisa dibilang ini bagus sirkulasi udaranya. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 160 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan heat pump, dia itu bisa masuk lah untuk yang ada di sini. Dan apalagi radiator sampai di 280 mm di bagian depan, yang 14 fan, maupun yang 12 fan juga bisa sih 240 mm. Dan juga GPU, dia tuh up to sampai di 310 mm. Kalau yang ada di sini, satu menggunakan triple fan dari Gigabyte RX 6600. Bisa dibilang ini support. Dan lalu yang ketiga, ada touch filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Meskipun di bagian depan tidak ada, masih wajar lah. Karena masih di harga terjangkau, di bawah 500.000, jadi masih wajar lah untuk touch filter di bagian depan. Lalu yang keempat, support harddisk maksimal 2, serta SSD maksimal 2. Bisa dibilang ini juga udah bagus, yang dimana minimalnya seperti ini ya, maksimal 2, harddisk 3,5 inch dan juga SSD maksimal 2. Meskipun di bagian SSD dipasang di bagian belakang kiri atas. Lalu yang kelima, terdapat rongga atau space up to sampai di 2 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga simple dari segi penataan kabelnya. Bisa dibilang ini juga bagus, dia tuh longgar. Lalu yang keenam, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Meskipun kakinya tinggi, tapi busanya dia tuh tipis, ya masih aman lah. Yang penting masih ada busanya, tapi lebih baik dikasih busa tambahan supaya lebih tinggi busanya, seperti di casing pada umumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang ketujuh, free 3 fan ARGB menurut di website ya.
Tapi yang saya dapat di sini mendapatkan 4, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Aku juga bingung sih. Mungkin yang dikirimi saya tuh beda sama seperti yang ada dijual di pasaran. Tapi intinya, 3 fan pun tetap masih bagus, apalagi tipenya RGB. Berbeda seperti di brand pada umumnya, dia itu tipenya RGB biasa, tidak bisa diganti warnanya. Tapi kalau yang ada di sini, bisa diganti warnanya seperti contoh yang ada di sini. Terbilang bagus. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada power supply cover di bagian samping. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi terbilang suka, jadi ya tergantung kalian juga. Tapi nggak masalah untuk yang ada di sini, ini masih opsional. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah, menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini di harga terjangkau untuk Venom RX Rockstar? Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Jika kalian sudah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, Venom RX Rockstar. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 410.000, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana di harga terjangkau, tampilannya keren gaming, di bagian depan ada mesh-nya, serta udah free 3 fan RGB, sehingga terlihat lebih murah daripada dibandingkan dengan brand pada umumnya. Dan apalagi airflow-nya, dia itu bagus, cuma tepat 1 derajat di maksimalnya, serta CPU cooler-nya support di semuanya, radiator, di dual fan 12 cm maupun 14 cm, serta GPU support sampai triple fan. Dan juga dust filter, atas bawah juga ada. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Rockstar. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.